Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah kimia material. Kali ini kita membahas struktur dan sifat kimia materi. Oke, sebelumnya di pengantar material kimia material itu kita membahas tentang materi, di mana materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Nah, kemudian material itu ada di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Mau gas, mau cair, mau udara, mau padat, gitu kan. Kemudian di sekeliling kita itu semuanya adalah material. Kimia itu ilmu tentang materi dan perubahannya. Materi itu biasanya 3 wujud ya bentuknya. Ada gas, cair, dan padat. Kalau padatan itu bendanya rigid, bentuknya pasti. Kalau cair itu tidak serigid padatan dan bersifat fluida, dapat mengalir dan berbentuk seperti wadahnya. Kalau gas itu juga seperti halnya bentuk cairan, bersifat fluida. Tapi gas dapat mengembang tanpa batas, bedanya di situ. Dari sini tadi kan ada gas, cair, padat. Nah, material itu dapat berubah wujud dari satu menjadi bentuk yang lain. Itu adalah sifat-sifatnya. Bisa mencair, bisa membeku, bisa menguap, bisa mengembun, bisa menyublim, gitu kan. Seperti yang kita pelajari dulu waktu sekolah, gitu kan. Struktur dari material biasanya berhubungan dengan susunan dari komponen-komponen dalam suatu material. Kalau dia dalam skala atom, maka terdiri atas atom, elektron, atau molekul yang biasa disebut dengan struktur nano. Struktur material yang terdiri atas gabungan kelompok-kelompok atom biasanya disebut struktur mikroskopik. Biasanya dibantu dengan mikroskop. Tapi kalau misalnya struktur mikroskopik ini bergabung menjadi sesuatu yang bisa dilihat mata, disebut struktur makroskopik. Nah, jika ditinjau strukturnya dari materi itu terdiri dari struktur subatomik, level atom, mikroskopik, makroskopik, dan sifat material itu sendiri. Kemudian sifat materi, semua material itu terekspos pada faktor eksternal yang membuat si material memberikan respon. Contohnya adalah sebatang kawat tembaga. Jika kita berikan beban, dia bisa bengkok, ya kan? Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas ya yang biasanya di pinggir jalan, yang ada warna kuning, ada warna hijau, gitu kan? Ada warna biru. Gitu. Kalau kita beri lampu, terkena lampu mobil, dia akan bercahaya, gitu. Kemudian contoh lain, gelas kaca itu pecah ketika terjatuh, gitu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan sifat-sifatnya. Misalkan kawat tembaga itu bengkok nih, karena dia sifatnya plastis. Kemudian di rambu-rambu lalu lintas tersebut, itu dia ada fosfornya, fosforesensi. Kemudian kalau gelas kaca itu sifatnya getas, makanya ketika jatuh dia pecah. Gitu. Nah, itu respon dari perlakuan-perlakuan tersebut itu adalah sifat material. Gitu. Biasanya dia nyatakan dalam satu satuan yang tidak bergantung pada bentuk dan ukuran. Nah, sifat-sifat materi ini misalkan sifat mekanik, sifat listrik, sifat magnet, sifat thermal, sifat kimia, sifat fisik, dan sifat teknologi. Sifat mekanik itu ada kekuatan, kekakuan, kekerasan, kelihatan, keuletan, kekuatan impak, dan lain-lain. Kalau sifat listrik, misalnya hantaran listrik, elektrisitas, dan lain-lain. Kalau sifat magnet ada permeabilitas, korosivitas, histeresis, dan lain-lain. Sifat thermal itu ada panas jenis, pemuaian, konduktivitas, dan lain-lain. Sifat kimia itu ada reaksi kimia, segregasi, ketahanan korosi, dan lain-lain. Sifat fisik itu ada ukuran, densitas, struktur, dan lain-lain. Sementara sifat teknologi itu ada mampu mesin, mampu keras, dan lain-lain begitu. Nah,
Sifat materi itu juga dapat dikelompokkan ya untuk yang padat ya menjadi sifat mekanik, sifat kelistrikan, sifat panas, sifat magnetik, sifat optik dan sifat deterioratif. Sifat mekanik itu biasanya berhubungan dengan bentuk material karena pemberian gaya atau beban. Itu contohnya modulus elastisitas dan kekuatan, kekakuan, keuletan, ketangguhan, kekerasan. Sifat kelistrikan itu hubungannya dengan hambatan listrik, konduktivitas listrik, dan konstanta dielektrik. Sifat panas itu hubungannya dengan kapasitas panas dan konduktivitas termal. Kalau sifat magnetik itu menggambarkan respons suatu material terhadap medan magnet. Sifat optik menggambarkan gimana sih responnya terhadap medan elektromagnetik atau radiasi cahaya. Dan yang terakhir ada sifat deterioratif yang menunjukkan kereaktifan suatu material secara kimia. Oke, ternyata ada hubungan nih antara pemrosesan, struktur, sifat, dan kinerja karena saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi struktur material itu bergantung dari cara memprosesnya. Ketika dia diproses demikian, strukturnya menjadi demikian, dan ternyata akan berpengaruh pada sifat material itu sendiri. Gitu. Nah, sementara kinerja material itu adalah fungsi dari sifat material. Jadi dari proses menghasilkan struktur tertentu yang memiliki sifat tertentu, dari sifat tersebut mempengaruhi kinerjanya. Begitu. Nah, hubungan alur pemrosesannya itu dari penambangan bahan mentah ya, kemudian bahan jadi, kemudian rusak misalkan gitu. Nah, ini adalah contoh yang sebenarnya itu bahannya sama, sama-sama karbon. Cuma karena prosesnya berbeda, akhirnya bentuk bendanya itu beda. Jadi dari karbon itu bisa dibentuk jadi grafit hitam, jadi intan dari larutan Buckminster Fulleren. Nah, ketiga ini itu prosesnya kan beda nih. Hasilnya, strukturnya tuh beda-beda dari ketiga ini. Dan akhirnya sifatnya beda. Dan akhirnya kinerjanya berbeda. Nah, zat diidentifikasi dari sifat-sifatnya dan dari susunannya. Nah, sifat-sifat fisika itu misalkan ada warna, titik leleh, titik-titik, kerapatan. Dia diamati tanpa mengubah susunannya. Tapi kalau sifat kimia itu ada perubahan kimia. Gitu. Contohnya pada pembakaran ya. Itu gas hidrogen terbakar dalam oksigen menghasilkan air, contohnya gitu. Di sini kita tidak dapat memperoleh kembali hidrogen dan oksigen dari air dan perubahan fisika dan pendidihan atau pembekuan karena sudah berubah bentuk ya, sudah berubah susunannya, identitasnya sudah berubah. Gitu. Kemudian sifat materi yang diukur itu ada dua golongan, ekstensif dan intensif. Ekstensif itu bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Contohnya massa, panjang, volume. Gitu. Makin banyak materi, makin besar massanya. Contohnya seperti itu dan biasanya bisa dijumlahkan. Kalau intensif itu tidak bergantung dari jumlahnya. Contohnya suhu. Jadi misalkan apa namanya air ya, mau jumlah sedikit, mau jumlah banyak, kalau dijemur ya suhunya sama semua gitu. Kalau dibekukan ya suhunya sama semua, mau dikit mau banyak. Nah, material itu diklasifikasikan menjadi logam, polimer, keramik, komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Sebenarnya sudah sedikit dibahas di bagian pengantar kimia material ya. Kalau logam itu tersusun atas atom-atom logam dan atom logam ini paling banyak dalam tabel periodik. Nah, kalau polimer itu senyawa organik yang tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Contohnya ada plastik dan karet. Jadi plastik dan karet merupakan polimer, di mana itu merupakan senyawa organik. Gitu. Plastik dan karet. Kemudian keramik.
Kalau keramik itu adalah senyawa antara unsur logam dan non-logam yang punya ikatan kovalen atau ionik. Jadi dia di antaranya tuh. Di antara unsur logam dan non-logam, ikatannya kovalen atau ionik. Komposit itu gabungan lebih dari satu macam material, contohnya fiberglass. Semikonduktor itu memiliki sifat penghantar listrik di antara konduktor dan isolator, berada di antara keduanya. Dan biomaterial adalah material yang dicangkokkan atau ditanamkan ke tubuh manusia sebagai pengganti bagian tubuh yang rusak atau sakit. Jadi material ini material tertentu ya yang aman lah buat diimplan ke dalam tubuh begitu. Pencangkokan sesuatu, misalkan tulang gitu. Nah, kalau tulang misalnya hidroksiapatit misalkan biomaterial. Nah, lanjut ya. Sifat mekanik material. Sifat mekanik material mencerminkan hubungan antara beban atau gaya yang diberikan terhadap respon atau deformasinya. Bentuk beban itu ada statik, impak, dinamik. Statik itu lambat berubahnya gitu dan seragam di seluruh penampang. Contohnya tarik, tekan, geser, torsi, tekuk. Impak itu beban dadak, langsung tiba-tiba dijatuhkan, didorong seperti itu. Nah, kalau dinamik itu berfluktuasi pada periode waktu. Nah, sifat mekanik material ini adalah kekuatan impak, kelelahan atau fatigue, keuletan, kerapuhan, kekerasan, ketahanan aus. Nah, kita bahas sedikit-sedikit saja. Kekuatan tarik itu untuk mengetahui berapa sih kekuatan tarik suatu material yang dilakukan dengan cara pengujian tarik menggunakan spesimen yang bentuknya seperti tulang dengan ukuran yang standar. Spesimen ini dipasang dalam mesin uji tarik diberi beban statik. Nah, diberi beban ini kemudian ditingkatkan secara perlahan hingga spesimen tersebut patah. Nah, nanti di sini selama diberi beban yang meningkat secara perlahan itu mesin merekam pertambahan beban dan perpanjangan spesimen dalam bentuk grafik yang kemudian semuanya akan dikonversi ke dalam grafik tegangan dan regangan. Dari situ bisa menganalisis sifat mekanik tarik dari material yang menjadi daerah deformasi elastis dan daerah deformasi plastik. Apa deformasi elastis dan deformasi plastis? Oke, kita bahas. Deformasi elastis itu biasanya ketika awal pembebanan dia itu akan berpengaruh tuh, gitu. Nah, di situ tegangan dan regangan berbanding lurus mengikuti hukum Hooke. Gitu. Ada yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu menggambarkan kekakuan material. Makin besar modulus elastisitas, makin kaku material. Gitu. Nah, ketika dia itu makin kaku, artinya deformasi elastisnya itu kecil. Begitu. Nah, material yang kaku tuh ada manfaatnya nggak sih? Oh ada, biasanya buat konstruksi seperti jembatan, menara, gedung, dan bangunan lainnya. Gitu. Nah, tadi kita bahas, deformasi elastis itu terjadi di awal pembebanan ketika pembebanan masih sangat rendah. Di situ ketika benda, material diberi beban, maka dia akan memberikan respon ya. Nah, ketika dia itu bebannya dilepas, dia akan kembali ke bentuk awal. Jadi dia tidak permanen, itu deformasi elastis. Gitu. Jadi perubahan kecil pada jarak antar atom dan tegangan ikatan antar atom. Nah, jadi dia ada perubahan kemudian kembali seperti semula. Nah, itu deformasi elastis. Tapi ketika si beban tersebut kemudian diberi terus-menerus, nah dia bisa jadi tidak kembali ke bentuk semula. Jadi makin molor dan akhirnya dia cenderung kaku
Begitu. Jika material terus dideformasi, tegangan tidak lagi berbanding lurus dengan tegangan sehingga hukum Hooke tidak berlaku lagi. Dan akhirnya yang tadinya ketika dikasih beban sedikit ya, dalam periode yang sebentar, kemudian dilepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ketika lama dan bebannya makin banyak, nah akhirnya menjadi permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika beban dilepas. Nah, ini sudah mengalami deformasi plastis dan berhubungan dengan pemutusan ikatan dengan atom tetangga asal dan pembentukan ikatan dengan tetangga yang baru gitu. Nah, titik di mana deformasi elastis berubah menjadi deformasi plastis disebut dengan batas elastis atau batas proporsional. Tegangan luluh merupakan tegangan di mana deformasi plastik mulai atau fenomena luluh terjadi. Kekuatan tarik merupakan tegangan maksimum yang dapat diterima material sebelum patah. Jadi sebelum patah itu si material ini itu bisa dibebani seberapa besar. Nah, itu kekuatan tarik dari material. Kemudian deformasi secara seragam pada seluruh spesimen itu ketika sudah maksimum nanti dia akan membentuk leher atau neck yang merupakan daerah deformasi terlokalisasi. Nah, fenomena ini disebut dengan penciutan atau necking. Tegangan pada saat patah disebut dengan kekuatan patah. Begitu. Oke. Jadi ada yang namanya kekuatan patah, ya kan? Ada yang namanya tegangan luluh. Kekuatan patah itu adalah tegangan pada saat patah. Kalau tegangan luluh itu tegangan saat mulainya si deformasi plastik. Material yang mengalami deformasi yang sangat kecil atau tidak mengalami disebut dengan materi yang rapuh atau brittle, di mana keuletan kurang dari 5%. Material yang memiliki keuletan besar disebut dengan material yang ulet. Keuletan itu apa? Sifat material yang penting karena menunjukkan seberapa besar struktur mengalami deformasi sebelum putus dan seberapa besar derajat deformasi dapat diberikan pada sebuah material selama proses fabrikasi. Nah, sebenarnya dari uji tarik itu juga bisa tahu sifat mekanik seperti ketangguhan. Nah, yaitu kemampuan material menyerap energi hingga patah. Oke. Kemudian berikutnya, pengujian kekerasan. Kekerasan itu adalah ukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis terlokalisasi. Nah, biasanya itu ada indentasi kecil atau gores. Jadi digores gitu kan. Nah, pengujiannya itu dengan indentor. Indentornya itu bisa berbentuk bola atau piramid yang ditekan di permukaan. Jadi dia seberapa keras sih gitu. Jejaknya atau besar jejaknya atau indentasi itu dari hasil goresan si indentor kecil tadi itu kemudian diukur dengan mikroskop ukur. Pengujian kekerasan ini itu untuk mengetahui sifat mekanik dan ini paling sering digunakan. Dia cukup sederhana dan murah ya alatnya. Tidak butuh persiapan spesimen khusus. Dan dia itu juga bisa memperkirakan sifat lain seperti kekuatan tarik dari nilai kekerasannya. Kan kalau tadi pengujian tarik ya, dia memang harus spesimen berbentuk tulang, kemudian diberi beban gitu kan, sampai yang awalnya deformasi elastis, lama-lama kemudian jadi deformasi plastis patah gitu kan, untuk mengetahui kekuatannya kan. Nah, kalau misalkan pengujian kekerasan ini hanya digores aja gitu. Dan sebenarnya bisa dipakai untuk memperkirakan nilai kekerasan. Nah, contoh pengujian kekerasan itu ada Rockwell, Brinell, dan Vickers. Kita bahas satu-satu. Pengujian kekerasan Rockwell itu biasanya paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak perlu keahlian khusus. Nah, untuk Rockwell itu sudah terotomatisasi sehingga tidak perlu tuh ada pengukuran jejak yang diukur dengan mikrometer. Jenis indentor Rockwell itu ada dua ya.
Jadi bisa intan berbentuk kerucut, bisa bola baja, tergantung spesimen materialnya. Kalau materialnya keras, dia itu dari intan berbentuk kerucut. Tapi kalau materialnya lunak, dia dari bola baja. Nah, kemudian jenis pengujian kekerasan Rockwell itu ada Rockwell yang biasa dan superficial Rockwell. Kalau Rockwell itu beban minor 10 kgf dan beban mayor 60, 200 atau 150 kgf. Nah, kalau superficial Rockwell itu beban minornya 3 kgf, beban mayornya 15, 30 atau 45 kgf. Kemudian ada pengujian kekerasan Brinell, di mana caranya memberikan beban konstan yang biasanya kisaran 500 sampai 3000 kgf dan biasanya dengan baja yang dikeraskan pada permukaan spesimen yang rata. Nah, kalau ini diukur menggunakan mikroskop, kemudian dikonversi pada persamaan. Jadi bedanya sama Rockwell, kalau Rockwell sudah terotomatisasi, kalau Brinell kita hitung. Kemudian berikutnya adalah Vickers. Vickers itu kelebihannya adalah untuk material dan kekerasan yang tinggi. Di mana material ini itu uji kekerasannya pakai Brinell itu nggak bisa gitu, karena udah keras banget gitu kan. Jadi ketika si Brinell belum mampu untuk menguji kekerasannya, maka kemudian beralih ke pengujian kekerasan Vickers. Dan di sini karena dia itu keras, dia itu pakai indenter berupa piramid intan. Nah, kalau Brinell itu kan pakai baja ya. Nah, kalau yang benda keras ya itu pakai intan. Kemudian diberikan beban selama 10 sampai 15 detik. Nah, nanti kemudian jejak berbentuk intan diukur. Nah, bedanya gini. Rockwell terotomatisasi, ya kan? Kemudian Rockwell itu bisa intan, bisa bola baja. Itu bedanya. Kalau Brinell itu pakai bola baja untuk spesimen yang nggak keras-keras banget. Tapi kalau keras banget pakai Vickers dan ini pakai intan. Bedanya di situ ya. Kemudian ini ada hubungan antara kekerasan dan kekuatan. Kekuatan tarik dan kekerasan sama-sama merupakan ketahanan material terhadap deformasi plastis. Nah, itu hubungannya. Karena sama-sama ketahanan material terhadap deformasi plastis. Berbanding lurus nih keduanya, tetapi konstanta proporsionalitasnya berbeda untuk material yang berbeda. Oke, pengujian yang terakhir ada pengujian impak. Impak itu adalah beban kejutan ya. Beban impak itu beban kejut. Apa itu? Beban yang diberikan secara cepat dan tiba-tiba gitu. Kecepatan dan energi kinetik dari benda yang memberikan pukulan itu diubah dan diteruskan ke benda yang menerima pukulan gitu. Nah, pada pengujian tarik, beban bertambah dengan kecepatan tetap pelan-pelan, gitu kan. Dia makanya disebut dengan pengujian statis. Kalau impak, beban diberikan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini contohnya adalah pengujian impak Charpy dan pengujian impak Izot. Nah, keduanya itu menggunakan tipe pendulum dengan pukulan tunggal yang sama. Perbedaan utamanya ada pada spesimen dan dimensi spesimen. Kalau Charpy itu biasanya banyak digunakan di industri yang memiliki 3 titik tumpu beban di mana kedua ujung spesimen ditahan. Kalau Izot itu seperti batang cantilever dan pendulum yang jatuh memukul spesimen di atas kaki. Oke. Itu adalah materi kita pada hari ini. Kita ulang dari awal. Oke. Kita membahas tentang materi. Itu apa? Material ya. Kemudian struktur materi. Kemudian kita masuk ke sifatnya, macam-macam kan. Nah, kemudian kita masuk ke sifat material dikelompokkan menjadi, ya. Sorry, sifat material padat dikelompokkan menjadi, jadi kalau ini sifat materi secara keseluruhan, kalau ini sifat material padat. Nah, kemudian baru ada hubungan antara pemrosesan, struktur, sifat, dan kinerja yang saling berhubungan, saling berpengaruh satu sama lain. Kemudian masuk ke sifat fisika dan kimia materi ya. Kalau fisika itu dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas. Tapi kalau misalkan kimia itu susunan atau identitasnya bisa berubah gitu kan. Nah, kemudian sifat materi itu ada sifat ekstensif dan intensif. Kalau
Ekstensif itu bisa dijumlahkan, kemudian bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Contohnya massa, panjang, volume. Kalau intensif itu contohnya suhu. Kemudian material diklasifikasikan menjadi logam, polimer, keramik, komposit, semikonduktor, dan biomaterial ya. Ini ada contoh-contohnya juga. Kemudian sifat mekanik material itu mencerminkan hubungan antara beban atau gaya yang diberikan dan responnya. Bentuk beban itu ada statik, impact, dinamik. Nah, sifat mekanik material itu ada kekuatan, impact, fatigue, keuletan, kerapuan, kekerasan, ketahanan aus. Nah, kemudian di sini kita membahas kekuatan tarik, ya. Kemudian kita membahas pengujian kekerasan dan membahas pengujian impact. Untuk kekuatan tarik itu ada deformasi elastis dan deformasi plastis. Jadi di kekuatan tarik ini awalnya spesimen berbentuk seperti tulang, ya, kemudian diberikan beban statis yang meningkat secara perlahan. Yang awalnya dia masuk ke deformasi elastis, lalu pelan-pelan masuk ke deformasi plastis, gitu kan. Nah, titik di mana deformasi elastis menjadi plastis itu disebut batas elastis, begitu. Kemudian diukurnya sampai patah, gitu. Nah, ada tegangan dulu, yaitu tegangan di mana deformasi plastis mulai. Kemudian kalau kekuatan tarik itu tegangan maksimum yang dapat diterima sebelum patah. Begitu. Ada kekuatan patah juga, tegangan pada saat patah. Kemudian ada pengujian kekerasan ya. Itu dengan goresan ya. Goresannya itu bisa berupa baja, bisa berupa intan, tergantung kekerasannya. Kalau Rockwell itu sudah terotomatisasi ya. Sudah ada alatnya, kemudian dia itu bisa berupa intan dan bisa berupa bola baja. Tapi kalau Brinell itu dia diukur pakai mikroskop lalu dikonversi dengan bersamaan dan ini memakai bola baja. Kalau Vickers itu untuk material yang lebih keras yang tidak bisa diukur dengan Brinell, yaitu bisa menggunakan intan. Gitu. Kemudian hubungannya itu sama-sama merupakan ketahanan material terhadap deformasi plastis. Kemudian pengujian impact itu adalah pengujian dengan memberikan beban secara cepat dan tiba-tiba, di mana kecepatan itu diubah menjadi responsi benda yang menerima beban tersebut, pukulan tersebut gitu. Nah, ini ada pengujian Charpy dan Izot, di mana di sini sebenarnya perbedaannya ada pada spesimen dan dimensi spesimen. Begitu. Baik, semoga menjelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.